Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Pemeliharaan Mesin, dengan nomor pokok 10, 20, 60, 16. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun buku resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab 5 tentang memenuhi muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini tersebut adalah: yang pertama, bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. B. Rumusan Pancasila. C. Tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 /PUU X_2012. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. D. Landasan filsafat Pancasila. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. A. Pengertian nilai etika dan norma. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. C. Refleks nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. D. Kehidupan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 /PUU XI_2013. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsepsi demokrasi. Bab 8, memahami hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. C. Macam-macam hak asasi manusia. D. Pemahaman dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. E. Eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang buku pendidikan Pancasila ini, terutama di bab 1. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. 1. Landasan pendidikan Pancasila. Di sini landasan terdiri dari 5. Yang pertama, landasan historis. Yang kedua, landasan yuridis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan filosofis. Yang kelima, landasan kultural. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Di sini terdiri dari 3. Yang pertama, ada tujuan nasional. Yang kedua, ada tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, ada tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. B. Rumusan Pancasila. Di sini terdapat beberapa rumusan. Di sini di rumusan Pancasila ini terdapat 4 rumusan. Yang pertama, rumusan Pancasila secara etimologis. Yang kedua, rumusan Pancasila secara terminologis. Yang ketiga, rumusan Pancasila secara historis. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.